Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Ridwan. NIM saya 6120 1232071 dari Era 2 Manajemen. Nah, di sini ya saya akan mengerjakan tugas UAS yang diampu oleh Ibu dosen Adisya Maya Andara MM, yaitu membuat video UAS mata kuliah bisnis internasional. Pada video ini, saya akan membahas materi bisnis internasional dengan fokus pada dua topik utama, yaitu perdagangan internasional dan ekspor impor. Nah, video ini dibuat sebagai memenuhi tugas mata kuliah bisnis internasional. Semoga penjelasan yang saya sampaikan mudah dipahami oleh teman-teman sekalian ya. Langsung saja ya kita masuk ke pembahasan pertama. Nah, pembahasan pertama itu ada materi perdagangan internasional. Nah, apa sih materi perdagangan internasional itu? Nah, materi perdagangan internasional ini adalah kegiatan jual beli barang dan jasa yang dilakukan oleh negara, atau kegiatan ini terjadi karena setiap negara memiliki perbedaan sumber daya alam. Nah, kayak misalkan teknologi, tenaga kerja, dan kemampuan produksi. Tidak satu negara pun yang mampu memenuhi semua kebutuhan sendiri. Nah, oleh karena itu, perdagangan internasional menjadi solusi untuk saling melengkapi kekurangan antara negara. Contohnya itu apa? Nah, kita ambil contoh saja ya. Kayak misalkan sekarang nih, Indonesia kaya akan sumber daya alam seperti apa? Seperti kopi, kelapa sawit, dan hasil tambang. Nah, sementara negara lain kayak seperti apa? Jepang dan Jerman unggul dalam bidang teknologi dan mesin industri. Tujuan utama dari perdagangan internasional ini antara lainnya apa? Nah, untuk memenuhi kebutuhan barang dan jasa yang tidak tersedia di dalam negeri, seperti memperluas pasar produk lokal, tingkat global, meningkatkan pendapatan dan devisa negara. Nah, mempererat hubungan kerja antara negara ya bisa ya. Namun perdagangan internasional juga memiliki tantangan. Nah, seperti apa tantangannya? Seperti perbedaan mata uang, kebijakan perdagangan, serta persaingan global yang ketat. Nah, karena itu, setiap negara harus memiliki strategi yang tepat agar dapat bersaing di pasar internasional. Nah, jadi ya mungkin itu yang dapat saya jelaskan untuk materi ke-1 ya. Kita lanjut aja ya untuk materi kedua. Nah, materi kedua ini membahas apa? Materi kedua ini membahas ekspor dan impor. Nah, apa sih ekspor dan impor ini? Materi ekspor dan impor ini yang merupakan bagian penting dari bisnis internasional. Nah, adalah kegiatan menjual barang atau jasa dari dalam negeri ke luar negeri. Nah, contohnya apa? Ekspor nih Indonesia. Antara lainnya itu kayak seperti apa macamnya? Kopi, batu bara, minyak kelapa sawit, serta produk UMKM. Nah, seperti apa? Kerajinan tangan. Nah, manfaatnya itu apa ya? Untuk ekspor antara lain ini menambahkan devisa negara, meningkatkan pendapatan perusahaan dan pelaku usaha. Nah, kita juga bisa memperkenalkan produk lokal ke pasar internasional. Nah, sedangkan kalau impor adalah kegiatan membeli barang atau jasa dari luar negeri ke dalam negeri. Nah, impor itu biasanya dilakukan untuk barang yang belum bisa diproduksi sendiri atau sejumlahnya terbatas gitu. Seperti apa jumlahnya terbatas itu? Nah, seperti mesin industri, alat kesehatan, dan teknologi canggih. Nah, manfaat antara lain itu apa? Memenuhi kebutuhan masyarakat. Nah, mendukung proses produksi dalam negeri, membantu transfer teknologi dari negara maju. Nah, ya, namun impor juga perlu dikendalikan
Agar apa? Agar tidak merugikan produk lokal dan perekonomian nasional. Nah, gitu ya teman-teman ya. Nah, kita ambil saja ya. Seperti di sini contoh kasusnya yang sederhana. Contoh kasus yang sederhana itu seperti sebagai contoh aja ini ya. Sebagai contoh aja. Indonesia mengekspor kopi ke berbagai negara. Seperti apa? Seperti Amerika. Seperti Amerika Serikat kan banyak itu kan, dan Jepang. Di dikonfirmasi nih. Di sisi lain, Indonesia mengekspor mesin mengelola kopi dari luar negeri untuk apa? Meningkatkan kualitas produksi. Meningkatkan kualitas produksi ya. Jadi macamnya ya, hal ini itu menunjukkan dalam bisnis internasional dapat berhubungan saling ketergantungan antara negara ini ya, dimana setiap negara itu saling membutuhkan satu sama lain. Nah, kita ambil saja ya dari kesimpulan tadi ya. Jadi kesimpulannya itu, bisnis internasional ini memiliki peran yang sangat penting dalam perekonomian suatu negara melalui perdagangan internasional serta kegiatan ekspor dan impor. Nah, negara dapat memenuhi kebutuhan peningkatan pendapatan ini dan memperluas kerjasama global. Demikian di kerjasama global ini. Nah, mungkin itu saja. Demikian penjelasan yang saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya ya untuk teman-teman semua, yang semoga teman-teman semua menonton video ini bisa bermanfaat buat kalian semua ya, dan juga bisa materinya dipahami untuk kalian semua. Ya, kurang lebihnya wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.